wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa yang menimpa kalian dari musibah itu adalah lantaran perbuatan tangan kalian sendiri. Musibah itu sebenarnya adalah komunikasi Allah kepada kita untuk menunjukkan bahwa kita itu lemah gitu. Nikmatnya belajar Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah sobat Yufiduk dimanapun Anda berada. Kali ini kita sudah ditemanin teman kita yaitu Mas Eka. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah. Dan juga kita juga sudah ditemenin guru kita yaitu Ustadz Abdul Nafi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah jadi gini Ustadz, saya mau tanya, beberapa waktu yang lalu kita sering mendengar berita saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, yang di Semeru, yang gempa di Sulawesi, ya kan, dan banjir di beberapa daerah. Nah itu bagaimana tanggapan Ustadz? Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita jadikan sebagai bahan renungan ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan apa yang menimpa kalian dari musibah itu adalah lantaran perbuatan tangan kalian sendiri. Di satu sisi bagi seorang muslim memahami bahwa musibah itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain juga kita perlu introspeksi diri bahwa musibah yang menimpa kita itu tidak lain adalah karena ulah perbuatan kita juga. Banjir misalnya bisa jadi karena banyaknya di antara kita yang tidak memperhatikan lingkungan, ya kan? Kemudian gempa bumi, mungkin ada beberapa kemaksiatan yang juga mungkin kita lakukan sehingga kemudian Allah mengingatkan kita dengan adanya gempa bumi, termasuk kemudian letusan gunung ya, atau yang kemarin awan panas yang menimpa saudara-saudara kita di Semeru. Itu juga bagian dari peringatan bahwa sesungguhnya kita ini hanya manusia biasa yang tidak punya kemampuan apapun bahkan ya. Dan sesungguhnya azab Allah itu kalau kemudian sudah Allah takdirkan ya sangat cepat. Bahkan tidak mungkin bagi kita untuk menyelamatkan diri kalau bukan bagian dari yang dikehendaki Allah untuk selamat tadi. Dan ini yang kemudian menjadi salah satu di antara hal yang penting untuk kita jadikan sebagai bahan renungan kita. Ada tadabbur penting yang mungkin kita bisa jadikan sebagai pelajaran bagi kita bahwa musibah itu sebenarnya adalah komunikasi Allah kepada kita untuk menunjukkan bahwa kita itu lemah gitu. Yang kadang-kadang kita ini sebagai manusia kadang-kadang jumawa. Ketika sudah mulai memiliki banyak harta, jumawa. Ketika mulai punya kedudukan, jumawa. Ketika mulai memiliki kekuasaan, jumawa, dan seterusnya, diingatkan oleh Allah. Dan itu sekejap kok. Sekejap, sebagaimana tsunami itu sekejap. Yang awalnya punya bangunan besar, kokoh, mewah, ya kan? Ketika kemudian Allah kehendaki tsunami, habis seketika. Dan itu bagian dari yang juga menjadi peringatan bagi kita bahwa kita itu lemah gitu. Karena lemah, maka mintalah kekuatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini punya banyak dosa, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian. Wallahu a'lam. Jadi gini Ustadz, maraknya musibah yang terjadi akhir-akhir ini itu sebenarnya itu kalau tadi yang saya tangkap dari penjabaran Ustadz itu dosa dari kita pribadi ya Ustadz ya. Di antaranya asbabnya. Tapi kan untuk saat ini kan masih banyak orang-orang soleh di antara kita Ustadz. Maksudnya dalam satu komplek itu ya, itu biasanya kan belum tentu ada. Ya tadi kan kalau kita beberapa dosa-dosa besar itu, zina kan belum tentu ada, korupsi belum tentu ada gitu Ustadz.
Terus di samping itu banyak orang-orang soleh yang masih di sekeliling kita tuh masih ada, kayak di Aceh waktu itu juga kan sampai disebut bumi serambi Mekah. Itu gimana Ustadz pengaruh orang soleh di situ?